Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat kelas 6 SD. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan saya Pupin, pulpen pintar di indoacademy.com. Adik-adik pasti sudah mempelajari sifat operasi hitung bilangan bulat di kelas 4 atau kelas 5 SD. Nah, kali ini kita akan mempermantap materi operasi hitung bilangan bulat ini. Bilangan bulat merupakan bilangan yang tidak terpecah ataupun terpotong. Jadi, tidak ada pecahan dalam bilangan bulat. Bilangan bulat dapat disajikan dalam garis bilangan sebagai berikut. Dalam garis bilangan tersebut terdapat bilangan bulat yang dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan ini utuh, baik negatif atau positif, dan juga terdiri atas bilangan genap. Misalnya, minus 4, minus 2, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Bilangan ganjil misalnya minus 5, minus 3, minus 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Jadi, sampai di sini adik-adik sudah paham kan apa itu bilangan bulat? Sekarang kita lihat operasi hitung bilangan bulat. Pada operasi hitung bilangan bulat berlaku sifat tertutup. Apa itu sifat tertutup? Artinya operasi hitung bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jadi tidak akan pernah menghasilkan pecahan atau desimal. Dipahami sampai di sini? Perhatikan. Setiap bilangan bulat A dan B berlaku rumus A tambah B sama dengan C. Dengan C juga bilangan bulat. Contohnya, 3 tambah 8 sama dengan 11. 3, 8, 11 merupakan bilangan bulat. Jadi sekali lagi, tidak ada bilangan pecahan, desimal, persen, dan lain-lain. Hanya bilangan bulat. Jadi kalau ada operasi hitung yang menghasilkan pecahan, artinya itu bukan bilangan bulat. Nah sekarang, sifat komutatif atau pertukaran. Sifat ini terdapat pada dua operasi hitung pada bilangan bulat. Dalam penjumlahan dan perkalian bilangan bulat hasilnya akan tetap sama jika letak kedua bilangan ditukar tempat antara satu dengan yang lain. Sebab penjumlahan dan perkalian memiliki sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif pada penjumlahan bentuk umumnya adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, 6 tambah 7 sama dengan 7 tambah 6. 20 tambah 21 sama dengan 21 tambah 20. Jadi meskipun ditukar letaknya, hasilnya tetap sama. Begitupun sifat komutatif pada perkalian. Bentuk umumnya adalah A dikali B sama dengan B kali A. 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Dalam pengelompokan pada penjumlahan dan perkalian, hasil penjumlahan dan perkalian akan tetap sama jika dikerjakan dari mana saja. Sifat asosiatif pada penjumlahan bentuk umumnya adalah A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Contoh, 15 tambah 2 tambah 3 sama dengan 15 tambah 2 tambah 3. 17 tambah 3 sama dengan 15 tambah 5. Hasilnya 20 sama dengan 20. Sifat asosiatif pada perkalian bentuk umumnya adalah A kali B kali C sama dengan A dikali B kali C. Contoh, 5 kali 7 dikali 3 sama dengan 5 kali 7 kali 3.
35 kali 3 sama dengan 5 kali 21. Hasilnya 105 sama dengan 105. Yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Dalam perkalian dan penjumlahan berlaku sifat penyebaran. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan bentuk umumnya adalah A dikali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Contoh, 13 dikali 12 tambah 3 sama dengan 13 dikali 15 sama dengan 195. Atau 13 dikali 12 tambah 3 sama dengan 13 kali 12 ditambah 13 kali 3 sama dengan 156 ditambah 39 sama dengan 195. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan bentuk umumnya adalah A dikali B kurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Contoh, 25 dikali 30 kurang 10 sama dengan 25 dikali 20 sama dengan 500. Atau 25 dikali 30 kurang 10 sama dengan 25 kali 30 dikurang 25 kali 10 sama dengan 750 dikurang 250 sama dengan 500. Sekedar catatan untuk adik-adik bahwa pada pengurangan dan pembagian itu tidak berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif.